Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat dan tetap semangat. Kita terkena bencana banjir khususnya di wilayah Silamaya, semangat harus tetap ada ya, jangan sampai hilang karena banjir. Dan masalah pandemi corona kita doakan bersama-sama biar cepat kabur dan bubar dari negara kita ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakan doa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita ke depannya. Langsung saja ke pembelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 8 semester 2 atau genap. Adapun tim pengajar dalam IPS kelas 8 itu ada 3 guru. Yang pertama ada Bu Unhernisa SE, yang kedua Patresna Sudrajat SPD, yang ketiga saya sendiri Hernawan SPD. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan antar pulau, di mana perdagangan antar pulau itu terjadi akibat perbedaan sumber daya alam yang ada di setiap daerah kita masing-masing atau di pulau kita masing-masing. Karena pulau yang satu dengan pulau yang lainnya belum tentu sama hasil alamnya. Dan perdagangan antar pulau itu berbeda dengan perdagangan antar pulau zaman dulu. Kalau sekarang itu sudah serba modern, semua bisa terjadi dengan kita membuka handphone, kita buka aplikasi jual beli online, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada juga Lazada. Nah, di situ kita bisa jual produk kita sebanyak mungkin, sekarya mungkin, dan kita tawarkan dengan harga yang variatif, yang murah, dan bersaing dengan kualitas yang bagus. Dan yang membeli itu bukan hanya dari Cilamaya, bisa dari Papua, bisa dari Kalimantan, bisa dari Sulawesi, bisa dari Aceh. Jadi secara tidak langsung kita sudah melaksanakan atau melakukan proses perdagangan antar pulau itu sendiri. Bahkan bisa go internasional atau disebut dengan perdagangan internasional yang insya Allah akan kita bahas pada pembelajaran IPS yang keempat ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama dan yang kedua udah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga melalui website SMP Kita Tercinta. SMP Negeri 1 Cilamaya Wetan, di situ kalian akses. Ini pun sama jalannya melalui itu. Nah, untuk yang nomor 3 ini mendeskripsikan perdagangan antar negara. Ini akan saya bahas melalui video pembelajaran Bapak kali ini ya. Terus yang keempat dan yang kelima insya Allah akan Bapak bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu poin nomor 3, mendeskripsikan perdagangan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan antar negara itu? Jadi perdagangan antar negara itu aktivitas perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lainnya, baik itu oleh individu, baik itu oleh kelompok, bahkan dilakukan oleh negara itu sendiri. Cuman cangkupannya itu dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Jadi bukan di dalam negara dagangnya, melainkan melainkan lintas negara. Coba kita lihat. Nah, ini dia pengertian perdagangan antar negara. Silakan kalian baca. Sudah baca? Sudah paham?
Bapak yakin kalian anak sekarang itu pinter-pinter, sekali baca langsung paham. Oke, itu ya pengertiannya. Jadi, perdagangan internasional sekali lagi merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Oke, sampai sini saya harapkan kalian sudah paham. Terus yang kedua atau B, poin B, ruang lingkup perdagangan internasional. Apa aja ruang lingkupnya? Nah, yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain. Terus yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, baik dari Indonesia ke Malaysia, baik dari Malaysia ke Indonesia. Begitupun dengan sebaliknya, terus bolak-balik, bolak-balik. Tinggal kita ganti negara-negara siapa yang mau berinvestasi ke Indonesia. Negara mana yang mau menanamkan modal ke Indonesia. Kapan Indonesia menanamkan modal ke negara orang lain. Terus, tiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Nah ini, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Kita banyak nih yang nomor tiga nih. Banyaknya kayak TKW, TKI. Tapi pada kemajuan sekarang atau di zaman sekarang itu banyak juga pelajar kita yang ke sana yang awalnya meneruskan dapat beasiswa kuliah di sana di Jepang dan akhirnya dia pun mendapat kerja di sana. Itu sangat luar biasa. Dan biasanya keluaran dari sana untuk mencari kerja di sini itu tidaklah sesusah yang kita bayangkan. Melainkan ya kita dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di negara kita. Makanya dari itu kalian harus bersemangat dalam belajarnya, harus giat. Jangan ngelamun, apalagi main TikTok. Masih mending ngabisin kuota buat lihat pembelajaran ini. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pasar. Oke, sekali lagi, ruang lingkup perdagangan antar negara ini ada 5 poin. Untuk poin yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Ini ya, soalnya akan Bapak bahas di sini deh. Nah ini. Nah, ya seperti udah Bapak singgung tadi, perpindahan tenaga kerja tersebut. Nah, para buruh migran atau TKI ini telah mendapat julukan sebagai pahlawan devisa bagi negara Indonesia. Kenapa disebut pahlawan devisa para TKI itu? Dan siapa TKI itu? TKI itu adalah masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, contoh nyata atau contoh real yang ada di daerah Cilamaya itu, mohon maaf ya, banyak siapa tahu tetangga kalian, kerabat kalian, kakak kalian, bahkan orang tua kalian yang bekerja di Arab Saudi atau di Brunei Darussalam atau di Jepang atau di Jepang atau di Thailand atau di Vietnam atau di negara manapun itu merupakan pahlawan devisa bagi negara Indonesia. Kenapa Pak disebut pahlawan devisa? Nah ini kita baca. Bapak juga dapat dari Google. Terlihat, nah ini data tahun 2019. Nah dari pengiriman uang TKI ke tanah air telah menyumbang sebesar 8,12% terhadap total pendapatan komisi bisnis remitansi atau sebesar 34,16 miliar para TKI itu menyumbang untuk devisa negara Indonesia. Bayangkan seorang TKI ya, dia bisa menyumbang negara. Melalui apa? Dengan dia bekerja di sana, dia berarti menyumbang negara untuk negara kita. Nah, tapi pada kenyataannya ketika menjadi TKI, banyak tidak sedikit orang yang tertipu oleh agen-agen TKI. Nah, maka dari itu, misalnya kalau kalian bercita-cita ingin menjadi TKI yang sukses, carilah agen atau PJ TKI yang benar-benar ada hukumnya, yang benar-benar terdaftar, dan yang benar-benar bertanggung jawab.
Ya, samping itu perlu kalian ya mungkin kalian juga tahu ya yang namanya kehidupan berumah tangga tidak semuanya mujur dalam kehidupan nyata itu. Ada yang ketemu rezekinya di negara kita sendiri, ada yang tidak ketemu di negara kita sendiri sehingga entah itu suami atau istrinya yang dipergihkan atau yang disekolahkan ke negara orang untuk untuk mencari pekerjaan, tapi setelah mereka pulang bawa uang yang ditransferkan setiap hari, setiap bulan uangnya, setelah pulang mereka tidak dapat apa-apa, bahkan keluarga yang menjadi korban. Ini yang harus dipikir beberapa kali oleh kalian dalam dalam apa ya? Dalam kalian untuk berniat menjadi TKI. Dan biasanya TKI ini terjadi karena mereka sudah apa ya? Sudah putus asa mencari kerja di negara kita, tidak dapat-dapat dan tidak sedikit yang menjadi TKI itu akibat biasanya kawin atau nikah di usia remaja. Suami pun gak punya ijazah atau baru lulus SMA, istrinya pun sama, tapi anak sudah punya. Mau cari kerja bingung di negara kita nggak dapat, akhirnya istrinya suruh berangkat. Istri berangkat ke sana, kerja, cuci piring, nyapu, kalau jadi IRT ya di sananya. Dapat gaji dikirimkan ke suaminya ke sini ke Indonesia. Suaminya nggak sedikit yang kawin lagi, pacaran lagi, dan Bapak tidak mau murid Bapak seperti itu. Jangan sampai mengulangi hal yang seperti ini, yang seperti itu. Kita harus ambil contoh yang ada di sekeliling kita, dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi para TKI yang sukses kalau ingin jadi TKI, dan menjadi para pengusaha sukses. Aktivitas perdagangan antar negara, apa aja sih aktivitasnya dalam perdagangan antar negara? Coba, udah ada yang tahu belum? Ya, pasti kalian udah tahu sebenarnya. Cuman biasalah lupa-lupa ingat ya gini. Nah, ini ya aktivitasnya. Ada ekspor, ada juga impor. Kalau ekspor itu apa? Kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Jadi yang jualnya orang kita, orang Indonesia, yang belinya ya orang di Amerika misalnya, orang di Malaysia bisa, orang di Singapura bisa, ya itu namanya ekspor. Kalau impor, ya berarti kalau impor itu kita yang beli, mendatangkan dari negara orang, itu namanya impor. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Ini aktivitas perdagangan antar negara, berarti ada dua aktivitas ekspor dan impor. Terusnya kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah ini pemerintah harus membuat kebijakan ya, dan pemerintah pun sudah membuat kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor ya. Yang pertama ini kebijakannya memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, dimulai dari perizinan, bantuan teknologi, dan pelatihan inovasi produk. Perizinan ya, jadi izinnya jangan terlalu susah. Yang penting barang kita keluar dan kualitas bagus dan diizinkan. Terus bantuan teknologi, pemerintah pun harus memberikan bantuan kepada produsen-produsen atau produksi-produksi yang ada di kita, perusahaan-perusahaan yang di kita, khususnya untuk home industry ya. Terusnya pelatihan inovasi produk. Jadi harus ada produk itu harus ada inovasi setiap tahunnya atau setiap bulannya biar tidak bosan para pembeli itu. Terus kebijakan yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah itu nggak naik turun, nggak labil. Kayak anak ABG, ABG kan labil gitu. Nah, jangan sampai nilai tukar rupiah itu kayak ABG, labil gitu. Nomor tiga, membuat perjanjian dagang internasional. Yang empat, meningkatkan promosi. Meningkatkan promosi itu dalam arti bagaimana ya? Indonesia itu seharusnya membuat suatu wadah, mungkin sudah Indonesia sudah melakukannya gitu. Cuman tempatnya biasanya di kota sekupnya. Kali-kali cobalah di kecamatan, tingkat kecamatan atau tingkat tingkat desa untuk melakukan kegiatan seperti ini biar apa yang dihasilkan oleh masyarakat desa dari yang terkecil atau yang terpencil bisa dicium atau bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia itu sendiri lama kelamaan
bisa kita dagangkan untuk menjadi go internasional. Itu ya. Terus cukup sekian untuk video pembelajaran pertemuan keempat ini. Ada lagi penjelasan materi di bawah ini. Kalian baca, jangan lupa sampai akhir. Terusnya kalian catat dalam buku catatan kalian. Karena apa? Karena hal yang paling mengingat, yang gampang diingat itu ketika kita mencatat. Ketika kita mencatat, pasti kita, insya Allah kita akan bakal mudah untuk mengingatnya. Ya, jangan lupa dukung channel Bapak PKD Tanjung, like and subscribe. Ya, jadi pembelajaran kali ini perdagangan internasional yaitu apa tadi? Iya, benar. Suatu aktivitas perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu atau individu dari negara antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Terus ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap semangat, jangan kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.